Pernahkah Anda merasa terbujuk untuk mengunjungi suatu tempat yang sebenarnya belum Anda ingin kunjungi, dan bagaimana cara iklan pariwisata memanipulasi pikiran Anda? Bagaimana cara iklan pariwisata mampu mengkomunikasikan secara persuasi terkait dengan pesan dan juga makna yang ingin disampaikan kepada penonton yang dituju sesuai target audiensnya? Ada beberapa hal yang tentu perlu kita pahami bahwa seni komunikasi persuasif itu juga terkait dengan retorika. Apa itu retorika? Nah, retorika ini menjelaskan tentang seni atau ilmu untuk berbicara maupun menulis secara efektif sehingga dapat membujuk, mempengaruhi, atau meyakinkan orang lain. Dalam arti yang lebih luas, retorika dapat disebut sebagai seni komunikasi persuasif. Aristoteles, seorang filsuf Yunani kuno, adalah salah satu tokoh paling penting yang mempengaruhi bagaimana teori retorika ini berkembang. Menurut Aristoteles, retorika dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menemukan semua cara persuasi yang tersedia untuk mempengaruhi audiens agar mengikuti dan memahami tentunya terkait jalan pikiran maupun hal yang ingin Anda sampaikan kepada audiens agar audiens itu sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Aristoteles mengembangkan konsep tentang ethos, pathos, dan logos sebagai elemen kunci dalam persuasi. Ethos, pathos, dan juga logos adalah tiga teknik retorika yang ampuh untuk digunakan dalam membujuk audiens. Ethos, pathos, dan logos merupakan tiga pilar persuasi dan sangat penting dalam komunikasi efektif. Membahas tentang ethos, pathos, dan juga logos, kita akan bahas dulu. Pertama, terkait dengan ethos. Apa itu ethos? Ethos merupakan daya tarik terhadap kredibilitas. Terdapat tiga variabel yang menentukan daya tarik terhadap kredibilitas ataupun ethos. Pertama adalah keahlian, menunjukkan pergaulan dan keahlian yang Anda kuasai tentang materi terkait dengan kepariwisataan maupun isi konten yang Anda ingin sampaikan kepada audiens, sehingga audiens berinteraksi atau melakukan call to action sesuai yang Anda harapkan. Kedua, terkait dengan karakter. Karakter yang dimaksud adalah membangun kepercayaan dan integritas Anda sebagai seorang public speaker, sebagai seorang pemandu wisata, dan juga sebagai seorang influencer dalam mempengaruhi audiens untuk memahami, mencerna, dan juga mempercayai apa yang Anda katakan sebagai sebuah informasi yang valid dan tepat tentunya, sesuai dengan kebutuhan audiens. Dan terakhir, terkait dengan otoritas. Otoritas ini dapat diartikan yaitu adalah menarik perhatian melalui kredensial yang Anda miliki, seperti sertifikasi maupun juga ijazah yang telah Anda miliki melalui lembaga pendidikan yang resmi. Dalam membahas retorika, hal kedua yaitu adalah pathos sebagai daya tarik terhadap emosi, terdiri dari cerita, citra, dan juga nilai. Terkait dengan cerita ini, bagaimana kita dapat membagikan cerita-cerita pribadi atau pengalaman individu yang sangat relate ataupun berhubungan dengan pengalaman individu yang lain, sehingga menjadikan satu perasaan antar individu atau interaksi sebagai sebuah kesamaan yang patut diberikan apresiasi. Kedua adalah citra. Citra bertujuan untuk menciptakan respon yang positif kepada audiens agar mendapatkan respon sesuai dengan yang diinginkan. Nilai adalah mengajak audiens untuk memahami hal-hal, meaning, makna, atau value yang kita yakini, sehingga mereka juga ikut yakin terhadap apa yang kita yakini, sehingga mereka ikut memahami apa yang kita sampaikan. Selanjutnya ada logos. Logos merupakan daya tarik terhadap logika yang terdiri dari fakta dan statistik, penalaran, dan juga pendapat ahli. Terkait dengan fakta dan statistik, yaitu adalah menyajikan data dan bukti untuk mendukung argumentasi yang Anda sampaikan. Dua, terkait dengan penalaran, yaitu adalah penggunaan penalaran dan argumen yang logis untuk meyakinkan audiens. Terakhir, yaitu adalah pendapat ahli, mengutip pendapat para ahli di bidangnya dalam menyampaikan argumentasi-argumentasi yang Anda bangun, maupun juga informasi-informasi yang Anda sampaikan, sehingga menguatkan argumentasi yang Anda sampaikan sebelumnya. Bagaimana retorika dan komunikasi persuasi menjadi salah satu kemampuan yang penting bagi pemandu wisata ataupun bagi influencer maupun public speaker, yaitu adalah bagaimana kita dapat mengintegrasikan antara ethos, pathos, dan logos menjadi nilai yang kita miliki agar nantinya audiens dapat meyakini dan melakukan tindakan berdasarkan kredibilitas, emosi, maupun juga terhadap logikanya. Fungsi dari retorika ini adalah untuk membentuk personal branding pada daya tarik kredibilitas, daya tarik emosi, dan juga daya tarik terhadap logika.
Nah, untuk teman-teman yang menonton video ini, bisa teman-teman analisis adalah bagaimana aplikasi dan juga implementasi retorika dari Aristoteles terkait dengan konsep ethos, pathos, dan logos yang digunakan dalam proses pemanduan wisata yang dilakukan oleh teman-teman. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.